Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah taklim subuh yang dirahmati Allah. Sebelum taklim, mari kita baca istighfar, baca nadhaman Asmaul Husna. Semoga di bulan puasa ini semua bisa merontokkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sonatu, abu'u laka binikmatika alayya wa abu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Muti'u ya Mu'itu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami
Ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur Azza jalla dzikruhum bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa li walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wasbur ala nuqsanina warfa darajatina wajidna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah halalan thayyiba wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wa qurba raja'una akhiran innal muna lima qasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengenai Asmaul Husna. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-11, yang ke-12, dan yang ke-13. Jadi ini oleh Imam Al-Ghazali sengaja 11, 12, 13 ini dijadikan satu pembahasan. Karena ada berkaitan, yaitu Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Bari yang mengadakan dari tiada, lalu Al-Musawwir yang Maha Membentuk. Ini coba kita pahami bersama-sama kenapa kok ada 3 nama yang sekaligus oleh Imam Al-Ghazali dijadikan satu. Jadi kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati. Kita dituntun untuk bisa melihat dengan karunia mata ini oleh Imam Ghazali, kita dituntun untuk memanfaatkan, melihat apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari, bulan, bintang, laut, gunung, pohon-pohon, hewan, semuanya
kita lihat keindahan-keindahan. Lalu hubungannya dengan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Itu sebagai ilustrasi. Ini Pak Sigit ini terlibat ini ilustrasinya. Pak Sigit ketika Masjid Agung Jawa Tengah itu belum dibuat oleh panitia pertama itu yang dilakukan apa? Digambar dulu. Nah, ini tugasnya siapa? Arsitek. Ketika digambar, lalu dihitung batu gunung berapa, lalu batu bata berapa, lalu besi yang ukuran untuk kolom berapa, untuk slope berapa, untuk ring berapa, itu semua dihitung ya Pak Sigit ya. Lalu nanti kusennya berapa, lalu kusen posisi, semua dihitung. Ini setelah oleh arsitek Masjid Agung itu digambar Pak Sigit. Dulu yang gambar siapa Pak Masjid Agung itu? Oh. Lalu setelah Masjid Agung digambar, gambar itu yang melaksanakan arsitek atau bagian pembangunan? Ya, bagian pelaksana ya. Jadi gambar Masjid Agung diserahkan pada pelaksana. Pelaksana melaksanakan sesuai gambar itu. Nah, pelaksana mesti ada tukang-tukang batu itu. Kalau pondasi pakai batu gunung, kalau tembok pakai batu bata, kusen pakai kayu jati, semuanya sesuai dengan gambar ya Pak Sigit ya. Lalu setelah dibangun jadi, cat warnanya apa ini bagian siapa Pak? Kuning, hijau, itu ada sendiri tuh Pak Sigit. Nah, jadi ini melibatkan insinyur yang menggambar, arsitek ya, lalu bagian pelaksana yang bangun, lalu keindahan. Jadi mihrab itu dikasih apa itu? Ornamen. Jadi biar kelihatan indah, langsung catnya itu yang sekiranya dilihat indah, hijau tua, hijau muda itu ada ilmunya semua Pak Sigit ya. Nah, di sini muncul istilah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq ini katakanlah yang mendesain, Al-Khaliq pencipta. Jadi Masjid Agung dikasih menara 4 ya, itu bagian Al-Khaliq. Lalu Al-Bari itu bagian pelaksana, dari gambar itu dilaksanakan. Lalu setelah masjid itu jadi perlu ornamen-ornamen itu Al-Musawwir yang membuat keindahan. Sekarang kita sesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali. Kita melihat daratan bentuknya tanah seperti ini, laut seperti air, langit di atas, matahari di sana, lalu bulan, bintang semuanya ditempatkan pas. Bayangkan kalau matahari di bawah, bumi di atas, jadinya seperti apa? Seperti gendeng ditaruh bawah, batu gunung di atas. Nah, Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Tapi bedanya, kalau manusia itu Al-Khaliq ada bagian arsitek sendiri, lalu Al-Bari bagian pelaksana sendiri, lalu Al-Musawwir yang buat interior itu ada sendiri. Tapi Allah tidak, semuanya Allah yang melaksanakan. Tetapi ini memberikan pelajaran bagi kita Pak Judawi. Kalau Allah tidak pakai itu bisa kun fayakun, dah jadi. Manusia pun bisa dijadikan kun fayakun, langsung Pak Udawi berdongkrong di masjid. Itu bisa, tapi kan tidak seperti itu. Melalui proses dari bayi lahir, bisa jalan, bisa akhirnya mendongkrong usia 50. Nah, ini semua itu ada hikmah tersendiri. Lalu buah apa? Setelah kita berulang-ulang baca Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, itu bahwa apapun yang ada di dunia ini ada yang murni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang
membutuhkan peran manusia. Langit murni Allah yang menciptakan. Matahari murni Allah yang menciptakan. Manusia tidak terlibat. Tetapi setelah kita berbicara adanya mobil, adanya Magicom, adanya AC, manusia itu berperan. Jadi ketika kita melihat mobil, oh itu buatan manusia. Ketika kita melihat Masjid Syekh Yayed kemarin di Solo, itu ciptaan manusia yang membangun manusia. Jadi dengan berulang-ulang kita membaca Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, kita dituntun untuk selalu berinovasi, berkreasi, baik urusan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyah. Urusan ukhrawiyah ini sudah Pak Tamir itu sudah inovasi dan kreasi. Dulu apakah ada tuh baca 1 juz 1 minggu? Sekarang dengan adanya kreativitas dan inovasi di Masjid Al-Hikmah itu ada. Nah, itu kalau orang-orang yang kaku semua bid'ah, loh zaman Nabi kan tidak ada. Masa baca Quran di-share di HP, zaman Nabi belum ada HP. Jadi, wah itu bid'ah dolalah. Dolalah finnar. Bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan. Sesuatu yang diada-adakan itu dolalah, tersesat. Nah, sesuatu yang tersesat itu finnar akan membawa orang itu masuk neraka. Lah kalau ini dilakukan, enggak ada kreativitas di dalam beragama. Jadi misalkan leluhur kita mengajari tahlilan, dulu Nabi enggak ada tahlilan. Lah kenapa kok sekarang ada? Lah itu karena banyak membaca Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir ini. Jadi kita dituntun untuk selalu berkreasi dan berinovasi baik secara urusan duniawiyah maupun secara ukhrawiyah. Urusan duniawiyah Al-Hikmah bagaimana supaya bisa rame? Ada Al-Hikmah Point. Nah, di situ orang bisa berjualan di situ. Jadi agama tidak hanya menuntun kita untuk sholat saja. Wong butuhnya orang hidup itu tidak sholat saja. Supaya bisa sholat kita harus makan dulu lah. Bagaimana supaya kita dapat nasi? Kita harus bekerja. Maka takmir ini tidak hanya ngurusi bagaimana orang sholat ke masjid, bagaimana puasa. Harus ngurusi pasar Pak takmir ini. Mikirkan. Jadi yang kita pikirkan umat itu bukan hanya bagaimana orang itu sholat, tapi bagaimana orang itu bisa sehat, setelah sehat bisa sholat. Jadi kalau jamaah kita ada yang nganggur, kita berpikir bagaimana supaya dia itu punya pekerjaan. Nah, lalu yang masih ketinggalan bagi kita itu kan kita hanya sibuk melulu masalah Pak Pardia, masalah ibadah saja. Tapi untuk ekonomi ini kita tertinggal jauh dengan umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain sudah menghimpun modal miliaran, kita mana? Nah ini. Sebenarnya zakat itu salah satu upaya agar umat Islam itu bisa membantu orang lain itu dengan zakat itu. Bayangkan kalau satu perumahan Arya Mukti ini bisa dikondisikan orang-orang yang punya uang 1 miliar, berarti kemarin kita hitung 25 juta. Kalau satu perumahan Arya Mukti yang punya 1 miliar itu ada 10 kan sudah 250 juta. 250 juta ini jadikan bahan infak. Lalu kita bantu tanpa bunga. Nah, tapi kita belum menyentuh seperti itu. Urung-urung tahu-tahu, wah kemarin yang dibantu itu malah enggak bayar. Misalkan setelah dia pinjam 2 juta malah enggak ke masjid karena enggak bayar. Nah ini nanti misalkan terjadi seperti itu harus kita cari solusi Pak Sigit ya. Jadi kita selalu berinovasi antara ekonomi, ngibadah, dan kesehatan. Ini saya pernah baca buku dari Mesir itu luar biasa. Jadi musuh bagi Islam itu kebodohan, kemiskinan, dan penyakit. Jadi
kalau kita menjadi kepengurusan dalam ngurusi masjid, kita harus mikirkan bagaimana jamaah ini sehat. Bagaimana jamaah ini bisa menjadi yang dulunya menerima zakat menjadi memberi zakat. Bagaimana orang yang dulunya tidak paham tentang ekonomi, tentang penyakit, tentang ibadah, ini harus kita pelajari. Jangan sampai kita itu bodoh tentang kesehatan. Makan tanpa diimbangi gerak, akhirnya gulanya tinggi menjadi diabetes ya Pak Pardi ya. Ini kesehatan, jadi kita tertinggal jauh Pak Abbas ya tentang kesehatan. Jadi semua ini jamaah mana yang dokter pernah ceramah di sini. Padahal kesehatan penting, maka Pak Judawi jamaah kita yang jadi dokter suruh ngisi kajian, jangan hanya Imam Al-Ghazali tok yang kita kaji. Itu tentang kesehatan, bagaimana kita makan yang apa itu, karbohidrat, lalu buah, sayur, lalu kesehatan gerak. Orang makan karbohidrat banyak lalu kerjanya duduk di kantor enggak pernah senam. Nanti pensiun langsung kena gula karena kurang gerak. Atau mungkin masih muda ngelembur enggak pernah istirahat didoping. Nanti ginjalnya rusak. Jadi setelah punya uang banyak pensiun cuci darah terus uangnya habis untuk cuci darah. Dia bekerja untuk mengumpul uang, tapi uang terkumpul untuk membeli kesehatan lagi. Nah inilah, ini kapan-kapan Pak Judawi kita panggil dokter untuk jamaah ini biar sehat. Jangan terus kembali pada takdir, nak takdir loro lah ya toro. Wah ini, jadi kesehatan, kemiskinan, kebodohan ini harus kita upayakan, jangan sampai jamaah ini bodoh, jangan sampai jamaah ini miskin, jangan sampai jamaah ini sakit-sakitan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.